akalnya. Gunakan akal kita dengan baik. Seharusnya orang beriman itu selalu berpikir dengan baik. Yang kedua, kemuliaan kita ada pada agama kita, dan derajat kita ada pada akhlak kita. Ketika ketiga hal ini atau salah satu di antara ketiganya tidak baik, maka itu akan menjatuhkan kita. Untuk melebihkan ke hadir, itu yang pertama yang dipesarkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua pesannya Fangulutta Umar bin Khattab. Umar itu mengatakan, penuntut ilmu itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, orang yang menuntut ilmu itu akan membuat dia menjadi sombong. Jadi kalau biasa tuh kok baru-baru tema tuntuk padi sengeng, memang mungkin karena semangatnya sampai muncul kesombongannya, merasa dirinya hebat. Bahkan ya kong kasih salah si bawa nafahangi nasemana salah. Ya, karena itu baru sedikit ilmunya. Sehingga itu yang membuatnya mengatakan, salah ini tidak sebenar. Ini tidak cocok. Kenapa seperti itu? Karena masih levelnya rendah. Cedek mo fanaita. Cedek mo fanaita. Yako cedek mitu naita tahu masih barak yang ada di sekitarnya saja na lihat. Yakong katau makadang kamapakwe maka dia gaga. Karena itu masih tempatnya masih rendah. Makanya itu Umar mengatakan, orang menuntut ilmu itu pertama biasanya muncul sifat sombongnya. Dia merasa diri hebat, selalu menyalahkan orang lain, tidak mau menerima pendapat. Ya. Tapi yang kedua tingkatannya, penuntut ilmu itu kalau dia sudah naik, maka yang muncul adalah rendah hatinya, tawadu, rendah hati. Ya. Tapi pada tingkatan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, penuntut ilmu itu akan mengatakan, ternyata saya tidak punya apa-apa. Itu tuh melebihkan ke hadir. Kalau dia tidak mengatakan, ternyata saya tidak mempunyai apa-apa. Ternyata gawi sengeyewe cedek lada mi balik, masih banyak sekali sesuatu yang saya tidak tahu. Makanya orang yang ilmunya tinggi itu tidak pernah merendahkan orang lain. Orang yang ilmunya tinggi itu tidak suka menyalahkan orang lain dan menghargai orang lain. Coba melihat Fangulutta Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu menghafal 1 juta hadis. Di juta hadis nafala Fangulutta Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi selalu memuliakan Syafi'i. Yakong ke joka bolana Imam Ahmad bin Hambal Syafi'i, alena rendring nyarana Fangulutta Imam Syafi'i. Alena rendring nyarana. Maka dia anak guruna tidak pantas berbuat begitu. Kamu ulama besar, ahli hadis. Maka ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, akolo-kololongo baraka bati bawa nak rendring nyarana Imam Syafi'i. Tidak usah banyak bicara. Itu dia muliakan. Sampai dia selalu mendoakan Imam Syafi'i. Selalu mendoakan gurunya, meskipun berbeda pendapat, selalu mendoakan gurunya. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu luar biasanya ulama kita. Kenapa? Karena dia sudah tingkatan yang tinggi. Dia tidak pernah merasa dirinya pintar, selalu merasa dirinya kekurangan. Karena dia mengatakan, ternyata saya tidak memiliki apa-apa. Coba lihat, buktikan. Imam Syafi'i jelas di Mekah itu sudah diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa di Mekah pada umur-umur sekitar 15 tahun. Tapi dia minta izin pada gurunya untuk menuntut ilmu ke Imam Malik di Madinah selama 9 tahun. Dua ini kota besar, Mekah, Madinah nak kuasai.
Pandrita lopona Sufyan bin Uyainah gurunya di Mekah. Kemudian Imam Malik ilmu hadis yang luar biasa di Madinah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan minta izin ingin berangkat ke Irak belajar kepada anak guruna Imam Abu Hanifah. Dari Imam Abu Hanifah minta izin lagi. Setelah belajar di Irak itu minta izin belajar ke Yaman. Dari Yaman dia pindah ke Kairo di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Kenapa seperti itu? Karena dia selalu merasa kurang ilmunya, tidak pernah merasa hebat. Dia pernah merasa hebat. Bungai selalu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling tahu. Itu kalau awal. Tapi kalau dia belajar ilmu itu akan muncul sifat tawadunya. Ini maka dari Abu Hanifah, maka dari orang akan ini terkenal dengan sebutan Al-Imamul Azam, imam yang agung, guru besar. Kamu yang terkenal dengan imam yang agung, hati-hati imam dengan gelaranmu. Gelaranmu itu bisa menggelincirkan kamu masuk ke dalam neraka kalau kamu sombong. Itu yang dikatakan anak kecil itu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menangis merenungi ucapan anak itu. Ini dia kadang-kadang tak mengiko anak-anak mau pada apa itu, ini ulama besar. Anak kecil yang mengingatkan seperti itu, tapi dia tahu yang diucapkan anak ini adalah kebenaran. Seharusnya saya mengambil nasihat ucapannya. Hati-hati dengan gelaranmu, karena jangan sampai menggelincirkan kamu masuk ke dalam neraka. Ya ko ya nasa buah pali komak lino tapasola, tapi ya ko gelaranmu itu bisa menjerumuskan masuk ke dalam neraka. Menangis Imam Abu Hanifah mendengarkan ucapan anak itu. Dia bisa menerima ilmu dari meskipun seorang anak kecil. Coba garek kuidi nah biasa ni caki mengkalinga wirekadana tahu karena kita merasa diri bahwa saya lebih hebat, saya lebih tahu, kong kana pada tahu lebih cocok ya wisange. Nah, itu bagian kesombongan yang seperti itu. Makanya ini coba kita belajar dari ulama kita. Itu nasihat Pangulutta Umar bin Khattab untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, nasihatnya Umar bin Khattab. Maka dari Pangulutta Umar bin Khattab, magi-magi lopona appesonamu kifong Allah Ta'ala, magi-magi lopona adanwamu kifong Allah Ta'ala, mapakutotu lopona fattulunna fong Allah Ta'ala lo kiriko. Ini yang perlu kita tahu. Seberapa besar tawakalmu, appesonamu, dan nuamu ki fong Allah Ta'ala mapakutotu lopona fatuluna fong Allah Ta'ala lo kiriko. Jadi ko 100% ya pada nuatta tawakalta penyerahan diri kita kepada Allah, ya insya Allah 100% fatuluna fong Allah Ta'ala. Makanya itu Yaro Nabi Ta'ala, saya heran melihat manusia itu sebenarnya. Karena dia yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha hebat, tapi mereka mau nonre melo tulur ilaine fong Allah Ta'ala. Dia tidak merasa cukup dengan Allah. Padahal Allah itu mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Niki tahu mapesona ki fong Allah Ta'ala cukup nih itu. Dia nagage ya sana itu cukup nih itu. Allah akan mencukupinya. Cuma tergantung dari seberapa besar tawakalmu kepada Allah. Coba kita belajar dari Nabi, sejarahnya Nabi ta. Waktu namalik ke dafureng, lo salaiwi bolana, ditinggalkan rumahnya. Waktu naik kepung, kariwaya maka da fatapulo to sege kepungi bolana Nabi ta. Ya, ikepung melo yuno, dan orang-orang hebat dari setiap suku ada utusannya di situ mengepung rumahnya Nabi. Ya rawan yewe mesui Nabi ta masalah bolana sesuai dengan petunjuk dari Allah Ta'ala, ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Masalah bolana dia gaga mitawi karena Allah menolong itu, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia keluar dari rumahnya dia gaga mitai sampai dia bersembunyi di gua Sur. Sembunyi di gua Sur. Setelah mabela ni Nabi ta sudah sembunyi, ye falalunge we fasapae. Dia sudah tahu juga bahwa dek ini gaga to melo yuno kilalana boleh, makanya dia mengikuti sampai di depan goa. Itu dalam Rahikul Maktum itu onro cawekna sandena cuku naita di mulut goa. Andai karo fala lunge cuku inaita to nabitta kotanya Abu Bakar naita nabitta sallallahu alaihi wasallam naita. Dalam kondisi seperti itu kita bisa bayangkan ya komelo ki yuno ilaluni si paduami mege tawe isaliwang sudah tidak ada jalan. Tenre pangulut muero reka dewe ko deto maresa. Koma pakiro resa inule silada ni pawi. Apalagi kalau lantang mengatakan innallaha ma'ana, si bawaki puang Allah Ta'ala. Itu betul. Tanya batemunna atinna betul. 100% tawakalna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyelamatkan Nabi ta. Bicarana na di neruntu kira-kira. Nah, aku meniru gue maka mana dia gagap parisai, dia gagap cukupi, tapi karena pertolongan Allah itu tawakalnya kepada Allah. Ini kita belajar di situ. Cuma belajar tawakal, belajar juga dari sini. Ya senge bertawakal itu harus dengan ikhtiar. Makanya Nabi ta nasalai bolana. Dia bersembunyi. Nasibah surah Abu Bakar, bahkan dia mencari penunjuk jalan, bahkan dia sudah minta kepada Hafsah ini yang membawakan makanan. Sudah bagus strateginya. Itu menunjukkan bahwa tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Ya kok masalah ada nuana Nabi tadi enak kena ragu ki Allah Taala. Tapi bene to ma pikiri di makana magi faletan aku bolana Nabi tanah fuade mereka donangi. Aja dah to badde. Sila ada baki masuk buki goewe mata nak ko nailala bola makara Nabi ta aja tanak ko Abu Bakar innallaha ma'ana. Bukan berarti ronangi Nabi ta dega tawakal na yaro watuna na sare bola, tidak. Panno atinna maka si bawa ka pung Allah Taala, tapi Nabi mengajarkan ada ikhtiar. Itu sunnahnya Nabi ta. Jadi orang berikhtiar itu sunnahnya Nabi ta. Malah sinabura itu ikhtiar, sunnahnya Nabi ta itu. Ya. Jadi ini sunnahnya Nabi ta. Tapi setelah tidak ada jalan, lalu Nabi menampakkan innallaha ma'ana. Itu 100% pertolongan nafong Allah Ta'ala. Jadi ini kita orang beriman itu ajaran Nabi kalau ada itu dionroi madan nuang. Ya, peku nama bela fatulu nafong Allah Ta'ala karena megeran nuari lain nafong Allah Ta'ala. Mega to ya sama kuasa di lain nafong Allah Ta'ala. Mega to ya sa pauler ya lain nafong Allah Ta'ala. Mega to ya sa pasalama kisah ngadin nafong Allah Ta'ala sehingga dia na boleh fatulu nafong Allah Ta'ala. Ada itu kisah dulu yang biasa saya sampaikan pada zamannya juga Umar ini. Engkana anak iro pada si sengambok nah. Pada bolonna, pada to modelena. Maka dia pangulut ta Umar nampaku runtu anak-anak samana iye mato ifasu memang betuan ambok na mato dewa pada tu dina rende ronana. Maka dia sahabat na padangi Umar misemuga anak ero ye naro anak-anak lahir dalam kubur. Pinatasiran ni pangulut ta Umar. Mana kana anak la jaji ke kubur nampaku tu mengkali ngaji no bi ambok na tanah-tanah. Maka dia tonga muga je cerita nate maka dia tu anak mujaji ki kubur maka dia orang newe tonga yewe anak kue itampu lopoi ulan na beneku lo kalau mamusu ya ulan na benena itu kalau idi orang newe apalagi ke ulan na makune tapolo isale tentu berat. Seharusnya kita mendampingi istri, tapi karena panggilan jihad mawarat nasa di papena dina nasalemi benena. Tapi sebelum nasalai benena na cabu-cabu jolo tampu na benena. Aga na padangi.
maka dewa pesonangi fuang iya anak kue koridi la haula wala quwata illa billah tawakkal tu Allah wa pesonangi fuang anakku ki fuang Allah taala la haula wala quwata illa billah joka nih jadi pura na pesonangi ro anak na joka nih sekali na joka mamusu akim neng kalinga karebai depa nama metal letu na neng kalinga kareba maka de mate ni benemu mate malurangi betul anak depa na jaja anakmu na mate si mate ngangi anakmu jadi lesu tapi waktu na lesu mataru siare kuburu na benena yero paherang waktu na siare kuburu na benena tapang cahaya tapaki kuburu mataru mafue dua kuburu na itam masu yero anakna masu anakna ini bukan dongeng sebenarnya terjadi pada zaman Umar bin Khattab masu yero anak padahal ibunya ini sudah mati keluar menangis tapang kasada yang kalinga maka de alani anakmu ya pura mu titip ekifuang Allah Ta'ala pura mu faranwangi fuang Allah Ta'ala Allah tidak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu apa fuang Allah Ta'ala mu faranwangi fuang Allah Ta'ala mu titipi Allah tidak akan mengkhianati kepercayaanmu nah leronana sampai malupu eronana ya kona carita ero tawe tapat teri sih maka de magi mutari maka de ro patarika wallu faimani mape sonangi beneku apa maka da memang waktu kulo joka wa pesonangi kasih puai anakku koridi la haula wala quwata illa billah dina pesonangi indokna tampuna mina pesonang ya tuli patari ya. Itu luar biasanya tawakal kepada Allah Allah tidak akan mengkhianati itu makanya itu saya selalu pesankan ya ko engka melo isalai keluarga ta isalai anak tadi gaga cuy ko Allah taala faranwangi mega mato tu tau nengarani na padani matuan na padani bali bola na sapisa nang katu kasi ifamu yang katuan umwe lokaje joke pada idi miti faranwangi mana kana lu fai ma faranwangi fo Allah taala iya ini kelemahan kita kenapa tidak mengatakan tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah alena sendiri lojo kade sana pesorang ki fo Allah taala itu ada doa yang singkat tapi luar biasa itu Yakob betul ya tita tonga-tongangi maka laki bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah ini mulai ganggu orang yang berada dalam lindungan Allah Allah mengatakan tidak mengkhianati kepercayaan kita hudita wa kufita wa ukita mati malaikai huang Allah taala tiruako huang Allah taala pasalama ko huang Allah taala paganda kebutuhanmu itu luar biasa hanya ini pesannya Umar bin Khattab kepada kita semua bahwa magi lopona apesonamu ki fuang Allah taala magi lopona dan wamu ki fuang Allah taala mapakutotu lopona fatuluna fuang Allah taala kuliku makanya kita harus bangun ini ya di samping dalam bentuk lisan kita keyakinan kita perbuatan kita juga harus bertawakal kepada Allah aja natuli maka dete muta bertawakal kepada Allah tapi perbuatan kita tidak bertawakal kepada Allah nah itu yang ketiga yang dipesankan pengurut Umar bin Khattab. Kemudian juga pengurut Umar pesankan kepada kita paresa memen nyalemu hisab memen nyalemu sebelum datangnya hisab yang sebenarnya menyamai paresa meni dialeta makukwe reke memen nyalemu sebelum datangnya hisab yang sebenarnya na sabab ko kibas story mondino fuang Allah taala de nagaga gunana asta sakalemu seharusnya setiap manusia ini harus tahu bahwa story mondino fuang Allah taala ada hisab perhitungan amal sininna purai begau akan dipertanggungjawabkan jadi makukwe tu li paresa meni alemu magaga malaku je ko mangolo ka mati ka baja mati ka sangading kamu aga je ro malaku maga ni sampajakku, maga ni puasaku, bagaimana hubungan saya dengan sesama manusia, aku tanangnya lemero para sameni makukwe. Ya ro jama-jama tuli mu pegawe, ya ko jama-jama-jamange ule muga tanggung jawaki matu corona fong Allah taala para sama namanya ya. Itu Umar mengatakan seperti itu. Harusnya setiap langkahmu hisap dirimu, periksa dirimu. Kenapa? Karena kok kifi matu yolona fong Allah taala, tidak ada gunanya penyesalanmu. Tidak ada gunanya ya makukwe ya kofure mureke-rekeng na dena cocok di sesemu wandi mo pa mu pada cengi tapi mato sorry mo ridena gak guna tidak ada gunanya hanya harus kita periksa diri kita
Makanya itu Umar sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia selalu mengingat adanya pertanggungjawaban. Kadang-kadang lalang tangga benih penguruta Umar ini pada zaman pemerintahannya, pada zaman dia khalifah, bersama seorang sahabat yang bernama Aslam radhiyallahu an. Tangga benih na jokka. Tiba-tiba natiro yang tangga benih yang kamu faafi tulitu nada peri. Ternyata naruntuk ni makunrai tuli mapatuapi manasu katoni anak tuli teri. Madepe penguruta Umar bin Khattab aga itu tanasu mana tuli teri anata. Maka de malufu anakku de nang kanandre. Maka de aga fale romunasu maka de batu mi unasu. Mana ka batu munasu? Karena anakmu nasa ulorang imam makko nasa bako de gafa mamako na itu liakane mi tajan nina ampe tajan matindrona. Bayangkan ngeresa na tawi. Siya ngaso ni denanri anakna tapi karena dia gagawa di nafanri ng anakna terpaksa batu na nasu untuk pamakko anakna. Naraga-raga toni supaya di ngama ni matindro na dia na ulit tajan ngironang mana sudah kalau manasu ko batu inasu. Ya. Jadi mendengarkan itu penguruta Umar bin Khattab mau periferi lesu loki godana. Mesa gandong mala daging. Mesa. Maka dia Aslam, ia pemakai Amirul Mukminin, ia pemakai maka dia penguruta Umar aja. Ia pemakai apa ia romatu waketa orang asori mori na tuntuk kaya rotofadie angkalena denandre angkamu andre ki godange. Itu kelalaian saya sebagai seorang pemimpin. Makanya aja mubatika. Ia pamesangi. Ini pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu na farisamini alena. Tuli na pikiri-pikiri mengero dosa na maka kongka dosa aku saya usahakan menutupi di dunia ini. Kongka nuku salah usahakan perbaiki karena dia selalu mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Na mega to yaro desa na jampangi. Yako kolino pokok na ay monritofi nerita. Yang penting menyamaki kolino. Yang penting bahagia seolah-olah dia tidak perhatikan akhiratnya. Padahal itu dalam Al-Qur'an kadefong Allah Ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata huang ia pancajiengi amatengengi dan nia atuengengi. Salah satu kajian nafa tafsir eta maka de magi na yolo na fau fuang Allah Ta'ala amati ngenge dibanding atu ngenge. Fuang ia pancajiengi amati ngenge dan dia atu ngenge. Magi na yolo na fuada na rampi fuang Allah Ta'ala amati ngenge dibanding atu ngenge. Ada mufassir mengatakan yolo memang ya mati ngenge dibanding atu ngenge. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Dari mati kemudian hidup. Yolo meto mati ngenge dibanding atu ngenge. Tapi ada mufassir menyampaikan begini. Sebenarnya magina yolo amati ngenge na rampe fong Allah Ta'ala dibanding atu ngenge karena sebenarnya atu ngeng engke angke na risesena fong Allah Ta'ala atu ngerimondri matena tawe. Ya kuatunga kolino sebenarnya bagi Allah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nampi tu ko aja tahira kong kata makai maje ya anu de kijana sifatna de sana kana ita masigi tuli manya-manya materita angka mato ya anu ratul madece fakasiana de to mana nerita. Kenapa? Kalau memang Allah sebenarnya dunia itu tidak ada nilainya. Kehidupan yang berarti bagi Allah hidup setelah mati nanti. Magina de gangkat na kuelino coba nih bayangkan bawang sesomi akhira si sabu patau na kolino. Sesomi akhira si 10 tahun na kolino. Nakui di umat Nabi tidak ada sampai 1000 tahun. Jadi ko nilai akhirat desa kana rapi si seso murta ye. Ya. Paling mak bicara menit mi mak bicara detik mi. Ya ko mak bicara detik mi nampolai basi sele si bawa ya romana nuange ada nilai dari sesena fong Allah Ta'ala bagi orang tahu tidak ada nilainya ini dunia. Makanya kong katau dene separesa-resa wiro perbuatan na maka de salama muaga ji ematu ku ahera maga muaga de nagaga pada bong orang harusnya tu di faresa leta karena nilainya dunia ini tidak ada nilainya.
Apa persiapan kita? Bagaimana pertanggungjawaban kita? Harus tulitan yang ngalita. Jakam mana gara-gara ya cinampe nampai korban kang ya romana nungang ede nagaga pada bongor. Makanya itu di lain nasihat maka dia fanguluta Umar bin Khattab, yakko matakko-takko ko pegau deceng. Itu nasa fanguluta Umar, ko matakko-takko ko pegau deceng, ngarangi maka de cinampe itu takona. Tapi iero apalana mananungan nasi bawako latu kiolono fo ngalatala. Sila ada kibasan panyampan di mata kora ada kaji lo masan panyampan di makanya fong tahu marcin ampa mi itu takko iya natat dia takko tak apa aja no tu mata ko tapi amalakna akan menemani sampai menghadap kepada Allah. Tapi itu sih ko bersenang-senang ko pegau dosa yang ngarangi cinampa mi itu nyaman nah. Kong kata menyama pegau dosa yang ngarangi cinampa mi nyaman nah. Hilang kenikmatannya, dosanya akan tinggal dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya to malabikang kay hadir harus berpikir. Makanya napasa ki fangluta Umar bin Khattab, pare sameman ya leta. Reke-reke men ya lemu kolino maga persiapanmu, amalakmu la mangolok ki fang Allah taala. Bagaimana dosamu? Perbuatanmu mulai muga tanggung jawaki. Pare sameni kolino sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakoko foyolona fang Allah taala tidak ada gunanya penyesalanmu. Tidak ada gunanya. Rogi ko, sesekali ko, keraja ko, tapi tidak ada gunanya. Iya. Jadi itu yang dipesankan fanguluta Umar bin Khattab untuk kita semua. Kemudian selanjutnya to malabikang kay hadir. Umar bin Khattab juga mengatakan ini sebagai nasihat untuk kita semua. Saya tidak pernah menyesali karena saya diam. Yang banyak saya sesali karena saya berbicara. Sama nama kata fanguluta Umar, hati-hati kok kalau kau mak bicara. Hati-hati kok. Jarang dan hampir tidak pernah saya menyesali diam saya. Yang kadang-kadang usasekeng yaleku, yakufura kak mak bicara, nampau fikiriki, baru menyesal. Makanya itu toma tepes harusnya. Ya kotolo mak bicara ikone kangi lilaiwe si bawa akkalenge monriolo ya akkalenge monrion lilaiwe maka demage apa itu koto fura nama bicara ye nasu bicarewe ibu-ibu saya mohon maaf ye nasu bicarewe tanyane di punah sila datoni lalungi amolo ki lalungi detono irisa makana lofega ni kajo jili megalada na tonon roijoka. Ya, yakin itu dia tahu le asal masuk silada ni lalungi, tapi yakin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mose dimi mereka data silada kisapai maka siaga atau najokai, tapi satu kata itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Jadi kau tahu pikiri bahaya meter kong kaifau. Silapa mi mereka data dia dari semakare masab buga mak juta gak tahu najokai. Yaku anu salah masab buto atau nonroi salana. Makanya dipertanggungjawabkan itu dia narule tare pemang pada-padamu ya aku masih meski mawe aki asal pure tak kiring tahu na baca ni dena tahu le tak hapus tapi sudah terbaca apalagi kau pura ni na agak sana na share tahu sudah di share orang lain kamu hapus tapi iko lolongi dosana karena kamu yang selalu menyebarkan. Ini hati-hati. Makanya ini nasihat pengurut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan, saya tidak menyesali yang saya karena saya diam, tapi yang banyak saya sesali sesuatu yang saya ucapkan yang tidak bisa saya tarik kembali, tidak bisa. Ya, ini ucapan luar biasa. Makanya itu kalau kita berucap, usahakan ya berpikir kalau ada yang mau diucapkan, karena tanggung jawabnya ini yang berat. Apalagi kalau kita ingat apa yang dipesankan oleh Imam Ali, al-lisan misanul insan, yaitu lilawe timbangan natawe. Jadi itu lilana teh sebenarnya timbangannya orang itu. Jadi kalau kita mau menilai bisa kita timbang orang itu dengan lisannya. Itu ucapan yang diucapkan Ali bin Abi Thalib. Yakoto malabi insyaallah yeratuli masuk kita munna malabi to. Makanya itu saya heran kalau ada orang yang dianggap mulia tapi sembaran nafo. Mau mawara idi fo malam mato nafo lena. Itu yang mengherankan.
Ya, matutu salah sembaran apa dia nama wartemuna. Dia menunjukkan sebenarnya dirinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-lisan misanul insan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pura ya kada-kada ko tahu maka dia mengutai sa bali surah Allah taala masa nak kadaiki dia dan kata mate bali wije silakan membalas ucapannya. Maka dia Nabi orang itu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Nah dia jaga majaya, dia boleh balik remaja, enak sabanu majatu. Makanya saya sulit membalas. Kenapa? Karena tidak ada yang buruk pada diri Rasulullah. Orang itu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Yakko cere ili sekiteng nampai fali pasti teto mesu. Yakko wai di sana wai tomi mesu. Tapi yakko susu di sana susu to mesu. Kung kato makada anu je ya tu makasti ngatiku temuku to mihade ule mane kung makade panglut taali tidak itu timbangannya manusia. Makanya itu Rasulullah tidak susah menghina, susah mencerca, mencela orang lain. Kenapa? Karena dia gagari sesena. Sulit mengeluarkan itu karena saya tidak bawa yang seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus belajar. Tadi saya katakan orang berilmu itu seharusnya mondriole akalenna mondrion rivililana. Pesanna Panguluta Umar bin Khattab sangat hampir tidak pernah saya sesali karena saya diam, tapi yang selalu membuat saya menyesal yang terlanjur saya ucapkan. Makanya berucap, berpikir dengan baik, ucapkan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan. Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nigi tau mateppe engkana fongala taala, mateppe tongkana sori mondri, falyaqul khairan aw liyasmut. Surobani mak bicara madeceng, yakode na ule mak bicara madeceng ya aw liyasmut suro mamakko. Jadi orang beriman, matepang ke fongala taala, matepang ke sori mondri na fongala taala, seharusnya selalu mengontrol ucapannya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan dari beberapa pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan menjadi nasihat, menjadi petua, menjadi petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Wadingaman itu pada salama kulino, salama tomato sori mondri na fongala taala. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.